Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga pembangunan, kembali lagi di Baceprot, Bapeda Cerita Perencanaan di Podcast. Di edisi Baceprot kali ini kita akan membahas tentang peluang dan juga tantangan Jawa Barat menuju Indonesia Emas 2045. Nah, warga pembangunan, seperti kita ketahui, Indonesia tengah menyusun RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dengan visinya Indonesia Emas 2045. Dan selaras dengan itu, Provinsi Jawa Barat juga tengah menyusun RPJPD yang tentunya dalam rangka mewujudkan juga Indonesia Emas 2045. Dan untuk membahas itu sudah hadir bersama saya Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat, Bapak Indra Sofyan. Ya. Boleh disapa dulu barangkali Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Jawa Barat, Sampurasun. Rampes, luar biasa. Apa kabarnya nih Pak di tengah kesibukan? Sehat. Luar biasa, alhamdulillah. Semuanya sehat semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah Pak, sebelum kita diskusi lebih jauh begitu ya, mungkin warga pembangunan juga ada yang masih penasaran nih, sebetulnya RPJPD itu apa sih dan juga seberapa penting sebetulnya RPJPD ini untuk mendukung pembangunan di Jawa Barat? Ya. Baik, RPJPD itu singkatannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 20 tahun masanya. Pertama, kita akan mengacu kepada Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, di sana diamanatkan untuk melaksanakan pembangunan itu perlu dibuat sebuah perencanaan. Ada 3 paling tidak secara periodik ya, perencanaan itu dibuat. Yaitu adalah rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan RKPD, kegiatan, rencana kerja pembangunan daerah. Bedanya apa? RPJP secara waktu adalah 20 tahun, RPJM begitu ya, ini 5 tahun, dan RKPD adalah 1 tahun. Nah, dokumen ini adalah menjadi panduan untuk melaksanakan pembangunan. Sehingga isinya adalah sesuatu yang memang sebuah guideline begitu ya, dari mulai visi, kemudian misi, kemudian arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang akan dilakukan baik secara makro 20 tahun yang di dalam RPJP, kemudian nanti diturunkan per 5 tahun, kemudian nanti per tahun begitu ya. Jadi ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 25 tahun 2004. Kalau melihat waktunya 20 tahun ke depan, berarti ini dokumen ini tuh penting sekali untuk bangunan kita 20 tahun ke depan begitu ya. Betul. Pak ya. Nah, kalau dokumen sepenting ini, jadi mungkin wargi pembangunan juga akan penasaran ya, proses apa saja sih, karena kita sedang menyusun ya, apa saja yang sudah kita lalui gitu. Apalagi ini untuk 20 tahun ke depan, tidak mungkin hanya pemerintah sendiri yang menyusunnya gitu Pak ya, seperti apa? Ya, pertama 20 tahun atau RPJP ini sifatnya lebih memayungi ya, karena akan lebih detail adalah nanti di RPJMD ya, yang itu nanti juga diwarnai oleh visi misi gubernur atau pemimpin daerah terpilih. Yang kedua nanti diterjemahkan atau didetailkan lagi di dalam RKPD yang tahunan gitu ya. Nah, karena sifatnya adalah memayungi 20 tahun, sehingga memang tidak terlalu detail dan tidak memunculkan sebuah anggaran atau angka di sana begitu ya. Nah, kemudian RPJP ini tidak hanya milik pemerintah daerah, tetapi adalah milik seluruh masyarakat Jawa Barat. Nah, karena dalam penyusunan sebuah program atau perencanaan program dan anggaran itu ada 4 aspek. Yang pertama adalah teknokratis. Sehingga kita harus menyusun secara analisis ya. Ini nanti kita kerjasama dengan para akademisi begitu ya. Misalnya prediksi target laju pertumbuhan ekonomi, prediksi menurunkan kemiskinan dan lain sebagainya. Itu dihitung. Yang kedua adalah melalui aspek yang namanya partisipatif. Nah, partisipatif ini tentunya adalah masyarakat seluruh Jawa Barat ya, dari yang tua sampai yang muda, atau terbalik ya, yang muda sampai yang tua, yang laki perempuan, seluruh komunitas, jenis usaha dan lain sebagainya. Ini harus terlibat, partisipatif. Nah, yang ketiga adalah politis. Nah, politis ini tentunya ada karena DPRD kita
itu adalah perangkat pemerintah daerah. Jadi sama yang mewakili masyarakat, meskipun tadi sudah diskusi dengan masyarakat, tapi DPRD secara politis memang punya tanggung jawab untuk mengeluarkan dan mengesahkan sebuah peraturan daerah, diantaranya adalah Perda RPJP ini. Nah, tahapan politis ini nanti mungkin di tahun 2024 ya, setelah yang tadi teknokratis, kemudian partisipatif, politis baru masuk begitu ya. Nah, sebetulnya ada yang keempat yaitu adalah sifatnya top down dan bottom up. Itu sebuah proses sebetulnya. Prosesnya artinya bahwa kita bisa memberikan atau mengeluarkan sebuah kebijakan sifatnya top down. Ingin ngebangun di kabupaten, kota, daerah, wilayah Jawa Barat seperti ini, tapi juga kita harus bisa menerima masukan dari tadi masyarakat, dari kabupaten, kota, dan lain sebagainya. Nah, 4 hal itu yang kita lakukan sehingga RPJP ini bukan milik atau produknya Kepala Bapeda atau Bapeda, tapi seluruh masyarakat Jawa Barat, lapisan masyarakat Jawa Barat dari yang 5, kita sering menyebutnya ABCGM ya, akademisi, bisnis, pengusaha begitu ya, C-nya komunitas, G-nya government, dan M-nya adalah media. Jadi RPJPD ini emang milik semuanya gitu ya, milik warga Jawa Barat. Nah, dari tadi tuh yang paling memantik penasaran gitu ya Pak ya, itu partisipatif nih Pak, karena mungkin warga pembangunan juga melihat di sosial media Bapeda gitu ada namanya WJDF. Nah, itu kaitannya seperti apa? Ya. Nah, khusus untuk menyusun RPJP yang sekarang ini, kita hanya diberi waktu sekitar 1 tahun. Nah, di sini kita mencoba membuat sebuah rangkaian kegiatan yang dalam konteks tadi mencari isu, kemudian permasalahan dan masukan-masukan, juga melibatkan berbagai stakeholder begitu ya, tadi para pelaku-pelaku pembangunan ya. Kita menyusun sebuah program yang disebut dengan West Java Development Forum, jadi sebuah forum pembangunan Jawa Barat yang diterjemahkan dalam berbagai kegiatan FGD, kemudian komunikasi melalui online, maupun juga dengan fisik begitu ya, seperti di Car Free Day kita komunikasi dengan masyarakat, juga dengan media-media lainnya, yang prinsipnya sebanyak mungkin kita mendapatkan masukan atau informasi masalah isu permasalahan dan harapan ke depan seperti apa. Gitu. Nah, mungkin sedikit ya Pak, dari seluruh yang tadi sudah disampaikan oleh masyarakat atau berbagai kalangan lainnya gitu ya, yang paling menonjol itu apa ya, yang sudah dijaring? Yang pertama ternyata adalah masalah ekonomi memang. Ekonomi. Ya. Dan ini sekalian seiring dengan kajian teknokratis. Jadi memang sebuah pembangunan, keberhasilan pembangunan atau kinerja pembangunan itu dinilai dengan ekonomi sebetulnya. Ujungnya demikian. Meskipun kita membangun infrastruktur, membangun pendidikan, kemudian membangun kesehatan, ujungnya adalah untuk mencapai sebuah kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan oleh sebuah aspek yang disebut dengan ekonomi. Tetapi perlu kita jelaskan lagi dalam bentuk indikator. Secara makro adalah laju pertumbuhan ekonomi. Tetapi kalau kita lihat per orangnya begitu ya, ada yang disebut dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Ada 3 hal di dalam IPM. Yang pertama masalah daya beli, yang kedua masalah kesehatan, yang ketiga masalah pendidikan gitu ya. Nah, nanti ujungnya adalah kembali kepada laju pertumbuhan ekonomi atau yang disebut juga dengan pendapatan per kapita ya, nanti tinggal dibagi dari jumlah orangnya. Nah, itu yang sisi ekonomi. Jadi utamanya ujungnya pada ekonomi. Nah, untuk mencapai ekonomi ini memang paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lakukan pembangunan. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur. Tentunya dengan memperhatikan lingkungan gitu ya. Yang kedua adalah pembangunan manusianya itu sendiri. Yang ketiga tadi masalah pendidikan, kesehatan begitu ya. Yang ketiga tentunya kita ada yang namanya disebut dengan government atau pemerintah yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan, sehingga perlu diatur tata kelola dan lain sebagainya begitu ya. Yang semuanya mencapai atau mendukung pencapaian ekonomi tadi gitu. Jadi memang aspeknya sangat banyak itu ya dari hasil penjaringan yang WJDF itu. Tapi tentunya Bapeda juga kan sudah melalui kajian-kajian, kemudian diskusi dan juga FGD dengan berbagai pihak. Nah, selain tadi kemudian ekonomi, infrastruktur dan pemerintahan, apa sih sebetulnya secara umum begitu Pak, tantangan dan juga peluang Jawa Barat khususnya ini untuk mendukung Indonesia Emas 2045 nih Pak? Ya. Indonesia Emas 2045 sebetulnya diambil dari karena 100 tahunnya Indonesia ya. Sehingga statusnya atau gelarnya emas.
Saya kira Jawa Barat juga karena Jawa Barat selalu menjadi bagian dan penduduk terbesar di Indonesia, tentunya emas juga begitu ya, itu satu. Nah tentunya tadi secara teknokratis diawali dengan itu kita mencoba tantangan-tantangan apa saja untuk mencapai itu. Gitu ya. Yang pertama tadi adalah masalah perekonomian, yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu laju pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi harus merata untuk seluruh masyarakat Jawa Barat. Artinya gini rasio juga harus bagus ya, tidak ada gap antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kedua pengangguran juga kecil begitu ya, semuanya dapat lapangan usaha. Yang ketiga tidak ada orang miskin karena ditargetkan 2045 secara nasional hanya 0,5 sampai 0,8% ya. Nah yang keempat juga adalah pendapatan per kapita kita ditargetkan sekitar 22.000 US dollar atau di Jawa Barat kita targetkan 15.000 US dollar atau 300 ribuan lah ya, 15 kali 15 350 juta per tahun per orang gitu ya. Nah yang kedua adalah kita punya tantangan yaitu di dalam RT/RW kita ada tambahan 12 mil laut ya, karena RT/RW sebelumnya hanya daratan, kalau sekarang ditambah 12 mil laut. Yang ketiga, perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Artinya Jakarta tinggal sekarang statusnya adalah daerah khusus Jakarta. Apakah masih status daerah khusus saya nggak tahu. Tapi yang terpenting yang jelas adalah ibu kotanya hilang. Mungkin daerah khusus karena gubernurnya dipilih tapi wali kotanya ditunjuk ya. Itu ciri daerah khusus. Berbeda dengan daerah lain yang otonomi daerah penuh, gubernur dan bupati wali kotanya dipilih atau melalui pilkada begitu ya. Nah ini juga menjadi peluang buat kita sehingga potensi dampaknya apakah terhadap ekonomi di sekitar Jakarta ada Depok, Bekasi, Bogor begitu ya, atau bahkan kita bisa mengambil peran pusat ekonomi ini ke Jawa Barat. Kita sudah menyiapkan beberapa lokasi kayak Rebana, mungkin Jabar Selatan juga ada Cikungan Bandung. Karena logikanya juga ini sangat cukup kuat, sudah didukung dengan infrastruktur yang memadai. Satu ada kereta cepat dari Jakarta ke Kota Bandung. Yang kedua jalan tol dan double track juga sudah melintasi daerah utara. Artinya di Rebana ada juga dukungan Kertajati, Pelabuhan Patimban, sehingga memungkinkan untuk menarik pusat perekonomian yang tadinya Jakarta menjadi di Jawa Barat, gitu ya. Kemudian daya dukung dan daya tampung dan ketahanan pangan kita yang memang harus kita pertahankan. Kemudian juga tentunya semuanya adalah untuk pelayanan masyarakat, di mana penduduk Jawa Barat di tahun 2045 sekitar 56,8 juta ya itu. Dan seperti halnya sekarang ini adalah digitalisasi dan high technology yang menjadi tantangan kita untuk dilakukan dan menjadi alat-alat kita adalah ke depan sampai 20 tahun ke depan. Seperti halnya yang sekarang kita sudah tidak terasa ya, semuanya digitalisasi betul. Gitu ya, apalagi ke depan apalagi nih yang paling canggih begitu ya. Di antaranya mungkin adanya mobil listrik makin masif, bis listrik, kereta juga sekarang sudah listrik dan segala macamnya. Dan insya Allah mungkin lingkungan akan lebih terjaga. Tapi digitalisasi ini juga harus hati-hati. Kalau digunakan negatif akan menjadi buruk dampaknya. Kalau digunakan secara positif akan lebih baik. Nah, tantangannya adalah bagaimana mengendalikan sosial budaya di Jawa Barat ini, ya. Karena kita paling tidak ada tiga kelompok budaya atau sosial kita. Satu adalah Priangan, yang kedua Cirebon, yang ketiga adalah Betawian. Ini tidak bisa disatukan menjadi Priangan. Mereka punya ciri khas masing-masing. Dan yang terakhir ada rencana memang kita mengembangkan daerah otonomi baru dari sekarang 27 mungkin ke depan 37 ya, dan kita sudah mengupayakan 9 untuk diajukan ke pusat. Wah, ini kalau saya mendengar peluang-peluang dan juga tantangannya jadi semangat gitu ya Pak ya. Semangat dan pusing. Ya sebenarnya ya Pak ya, 20 tahun ke depan tuh kayaknya bakal luar biasa gitu, dan makanya RPJPD ini sangat krusial gitu ya Pak ya. Nah mungkin ini terakhir nih Pak. Statement terakhir harapannya nih Pak untuk Jawa Barat, kemudian juga untuk penyusunan RPJPD ini. Ya, penyusunan RPJPD ini prosesnya masih panjang. Kita secara teknokratis gitu ya dan partisipatif paling tidak sudah kita lakukan ya. Jadi dua aspek sudah kita lakukan atau prinsip ya, yaitu teknokratis dan partisipatif.
Ini sudah kita lakukan, hari ini sedang akhir ini sedang kita susun menjadi dokumen. Insya Allah di akhir tahun selesai, kemudian dibuat naskah akademiknya, kemudian kita ajukan menjadi program legislatif daerah ke Biro Hukum yang supaya di tahun 2024 diprogramkan untuk dibahas dengan DPRD. Kemudian masih ada tahapan-tahapan, yaitu misalnya setelah dokumen ini jadi secara draft awal atau ranwal begitu, ada konsultasi publik lagi. Sehingga hasil tadi penjaringan, kemudian kita analisis dan kita susun, dikonsultasi publikan lagi untuk mendapatkan feedback. Apakah seperti ini? Termasuk misalnya visi misi yang kita buat ini setuju atau tidak setuju begitu ya. Kemudian kita finalkan dan kita serahkan ke DPRD, dibahas dengan DPRD, nanti masih ada yang disebut dengan musrenbang ya untuk memfinalkan kembali itu. Dan oleh sebab itu prinsip teknokratis, partisipatif, politis, kemudian secara mekanisme top down dan bottom up itu masih harus kita lakukan sampai selesai dan menjadi perda gitu. Tetap semangat ya, dan kami terus membuka peluang atau kesempatan untuk memberikan masukan, kritikan dan lain sebagainya supaya dokumen ini sempurna dan dimiliki oleh masyarakat Jawa Barat. Amin, ini mudah-mudahan RPJPD ini jadi bekal kita gitu ya Pak. Betul. Untuk 20 tahun ke depan. Dan Wargi Pembangunan ini sudah luar biasa ya, kita berbincang dengan Pak Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat, sudah banyak sekali insight nih. Mungkin Wargi Pembangunan juga jadi tahu, oh ternyata RPJPD ini sebegitu pentingnya, kemudian apa saja sebetulnya masalah tadi sudah kita bahas gitu ya Pak ya. Saya kira nanti ke depan juga ada lagi seri yang tentang RPJP ya. Betul. Nanti setelah dokumennya jadi, paling tidak draft awalnya, setelah konsultasi publik, saya kira bisa kita sampaikan lagi apa isinya. Nah, supaya kita juga ingin mendapatkan masukan, begitu ya. Nanti dari hasil podcast ini kita mungkin didengarkan oleh masyarakat Jawa Barat dan kita membuka pintu untuk mendapatkan masukan, komen dan lain sebagainya. Luar biasa, ya. Ditunggu ya Wargi Pembangunan semuanya, dokumen RPJPD-nya nanti. Betul. Begitu. Baik Pak, kalau begitu saya terima kasih sekali sudah sama-sama berkenan ini di podcast ya. Kita hari ini. Baca prot gitu ya, dan Wargi Pembangunan. Sekian untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi Baca Prot berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.